Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, mahasiswa PLP Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Bagaimana alur perjalanan sejarah Sumpah Pemuda. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda, dan di dalamnya akan membahas tentang apa sih itu Sumpah Pemuda, latar belakang adanya Sumpah Pemuda, sampai diadakannya Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Kemudian apa sih dampak atau pengaruh setelah adanya Sumpah Pemuda sampai Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional. Langsung saja kita langsung masuk ke yang pertama. Mungkin orang bertanya-tanya, apa sih itu Sumpah Pemuda? Jadi Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menunjukkan tekad dan semangat para pemuda untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seperti nilai persatuan, nilai kesatuan, dan cinta tanah air masih sangat relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih latar belakang adanya Sumpah Pemuda. Pada saat itu, awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Saat itu, perjuangan kemerdekaan masih tradisional, masih terpecah-pecah, belum menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga hal inilah yang membuat para pemuda Indonesia menyadari pentingnya persatuan antar golongan untuk memperkuat perlawanan melawan Belanda, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya sebuah organisasi kepemudaan untuk menyatukan visi dan misi yang sama. Sumpah Pemuda mengalami dua kongres, Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda pertama bertujuan untuk menyatukan organisasi pemuda yang tersebar di berbagai wilayah. Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Lapangan Banteng atau Weltevreden, Jakarta. Meskipun hasil dari Kongres Pemuda ini belum menghasilkan kesepakatan yang besar, tetapi Kongres Pemuda ini sudah membuka jalan untuk membangun semangat persatuan. Jadi, sudah terdapat sebuah semangat persatuan, tetapi masih terlihat samar-samar. Pada Kongres Pemuda pertama, telah menghasilkan semangat persatuan meskipun masih terlihat samar-samar. Sehingga diadakanlah Kongres Pemuda kedua. Sebelum itu, pada bulan September 1926, didirikannya sebuah perkumpulan pemuda pelajar yang hobi membahas tentang politik, yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI ini merupakan penggerak utama terselenggaranya Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 gedung yang berbeda di Jakarta. Gedung pertama yaitu di Gedung Katolik sebagai rapat pertama, kemudian yang kedua yaitu di Gedung Osjava
bioskop sebagai rapat kedua yang membahas tentang masalah pendidikan. Gedung ketiga yaitu Gedung Indonesia's Groundbreak atau Rumah Indekos Kramat nomor 106 sebagai rapat penutup. Kongres ini dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra Bon, dan lain-lain. Dalam kongres ini, diskusi berfokus pada pentingnya persatuan sebagai bangsa untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Pada akhir kongres inilah lahirlah sebuah ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi dasar persatuan nasional. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa pada kongres kedua telah melahirkan sebuah ikrar yang kita kenal sebagai Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda berhasil membawa dampak atau pengaruh, yaitu memicu semangat persatuan dan gerakan nasionalis di antara organisasi pemuda. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda ini, setelah peristiwa Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua, muncul dorongan untuk memperjuangkan kemerdekaan secara terorganisir. Sumpah Pemuda menjadi landasan kuat untuk mewujudkan satu negara yang merdeka, yang mengakomodasi semua suku, ras, ataupun golongan. Hingga sekarang, setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang perjuangan pemuda pada saat itu yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa perjuangan pada generasi muda. Nilai persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda relevan hingga saat ini sebagai landasan untuk menjaga kerukunan suatu bangsa. For your information atau FYI, sebenarnya dalam jalannya Kongres Pemuda kedua tidak disebutkan secara lugas kata Sumpah Pemuda. Namun, istilah tersebut muncul ketika selang beberapa hari Kongres Pemuda kedua berjalan. Dan dalam Kongres Pemuda kedua, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Doli Salim yang merupakan putri dari Haji Agus Salim dengan diiringi biola oleh W.R. Supratman. Makna dari Ikrar Sumpah Pemuda tersebut ialah mengajarkan kita nilai-nilai persatuan bangsa dan menjadi sebuah bukti bahwa negara Indonesia yang memiliki keberagaman ternyata dapat menjadi satu keberagaman yang utuh seperti keberagaman ras, suku, bangsa, bahasa yang menambah kekayaan bangsa itu sendiri. Setelah melihat video yang saya jelaskan, untuk menguji pemahaman kalian tentang Sumpah Pemuda, silahkan kalian menjawab post-test ini. Yang pertama yaitu, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda dan sebutkan 3 butir ikrarnya. Yang kedua yaitu, mengapa Sumpah Pemuda dianggap penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan materi hari ini. Apabila ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang jelas,
ataupun informasi yang masih kurang, mohon dimaafkan. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.